Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Levino dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 24 dari SMA Negeri 1 Cepu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan atau uraian dan pengaruh pergaulan bebas dalam kesehatan reproduksi. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Contoh pergaulan bebas yang pertama adalah seks bebas. Seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam praktiknya hal tersebut biasa terjadi satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan, termasuk ke dalam seks dalam pacaran atau seks pranikah, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain atau swinging. Lalu, minuman keras. Minuman keras dan perilaku tidak terpuji adalah dua hal yang saling terkait. Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat memabukkan. Ini terjadi pada kalangan masyarakat. Merokok yang sering terjadi pada kalangan masyarakat bahkan di bawah umur sering terjadi karena ini termasuk pada lingkungan remaja tersebut atau anak tersebut. Paparan asap bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan dan penyakit pada penggunanya. Klub bin. Menurut Kamus Bahasa Gaul, arti kata clubbing adalah pergi ke tempat hiburan malam. Clubbing terjadi pada remaja yang berada pada kegiatan malam dan melakukan pesta miras atau pesta seks bebas. Narkotika atau obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika terjadi pada kalangan remaja, bahkan remaja ke atas. Lalu kelainan gangguan reproduksi dan teknologi yang berkaitan dengan diagnosa kelainan tersebut. Gangguan reproduksi. Salah satu macam pergaulan bebas yang sangat marak saat ini adalah seks bebas, dan tentunya seks bebas ini memiliki akibat dan dampak yang sangat fatal terutama bagi kesehatan reproduksi. Aktivitas negatif ini dapat menyebabkan berbagai kelainan atau gangguan reproduksi. Yang pertama, HIV atau AIDS. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus human immunodefisiency virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan yang mengandung virus HIV. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Diagnosa penyakit ini menggunakan teknologi modern antara lain tes antibodi, yaitu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi HIV dalam darah. Antibodi HIV adalah protein yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap infeksi HIV. Tes antibodi terdiri beberapa jenis antara lain ELISA,
enzim linked immunosorbent assay, IFA, immunofluorescence antibody assay, Western, dan tes PCR atau polymerase chain reaction. Tes yang digunakan untuk mendeteksi RNA atau DNA HIV dalam darah. Tes PCR dilakukan dengan cara memperbanyak DNA melalui reaksi enzim. Tes PCR dapat dilakukan untuk memastikan keberadaan virus HIV ketika hasil tes antibodi masih diragukan. Tes combination antibody antigen (ABAG test). Tes yang dilakukan untuk mendeteksi antigen HIV yang dikenal dengan P24 dan antibodi HIV-1 dan HIV-2 dengan mengidentifikasi antigen P24, maka keberadaan virus HIV dapat terdeteksi sejak dini sebelum antibodi HIV reproduksi dalam tubuh diproduksi. Pengobatan pasien HIV atau AIDS umumnya menggunakan obat minuman atau golongan antiretroviral atau ARV, antara lain lamivudin, zidovudin, tenofovir, efavirenz, nevirapine, ritonavir, lopinavir, dan saquinavir. Saat ini yang juga sedang dikembangkan teknologi nanomedicine untuk mengobati HIV atau AIDS. 2. Chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada pria yang terjangkit chlamydia biasanya muncul gejala berupa peradangan pada saluran kencing, demam, keluarnya cairan dari penis, rasa sakit atau rasa berat pada kantong buah zakar. Sedangkan pada wanita, infeksi chlamydia ditandai dengan infeksi saluran kemih dan serviks, infeksi di rahim, iritasi, dan keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina, rasa panas saat buang air kecil, sakit perut bagian bawah, dan terjadinya pendarahan di luar menstruasi. Chlamydia dapat diobati dengan antibiotik seperti azitromisin atau doxycycline. Sifilis. Sifilis juga dikenal sebagai penyakit raja singa. Penyakit yang disebabkan bakteri Treponema pallidum ini memiliki masa penularan yang berkisar antara 10-90 hari. Sifilis ditandai dengan gejala timbulnya luka kecil dengan karakter bundar, hampir selalu muncul di dalam atau sekitar alat kelamin, anus atau di mulut. Terdapat 2 jenis tes untuk mendiagnosis penyakit sifilis. 1. Tes treponema. Pemeriksaan serologi jenis ini bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi yang spesifik berkaitan dengan bakteri penyebab sifilis. Pemeriksaan ini harus dikombinasikan dengan tes non-treponema agar bisa membedakan apakah infeksi yang terjadi aktif atau merupakan infeksi yang terjadi di masa lalu tapi sudah berhasil disembuhkan atau belum. Ada beberapa tes macam treponema yang dilakukan untuk mendeteksi sifilis, yaitu FTA-BS, fluorescent treponemal antibody absorption, lalu TP-PA atau treponema pallidum particle agglutination assay, lalu MHA-TP atau microhemagglutination assay, dan IA atau yang disebut immunoassay. Kedua, tes non-treponema. Pemeriksaan serologi jenis ini memang tidak spesifik tes treponema. Antibodi yang dideteksi bisa dihasilkan oleh tubuh ketika terinfeksi bakteri penyebab sifilis atau juga dihasilkan pada kondisi lain. Jenis tes non-treponema yang dilakukan untuk mendeteksi sifilis atau ada 2, yaitu Rapid Plasma Regen atau RPR test dan Viral Disease Research Laboratory atau VDRL test. Pengobatan sifilis akan lebih efektif jika dilakukan ketika tahap awal. Gonore. Gonore atau kencing bernanah terjadi karena adanya infeksi dan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala gonore meliputi sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, keluarnya nanah pada ujung penis atau vagina, dan nyeri di bagian kelamin.
infeksi jamur atau yaitu Candida bagi wanita yang terjangkit infeksi jamur. Ciri-cirinya dapat berupa rasa gatal di sekitar area vagina, sedangkan untuk pria akan muncul warna merah pada ujung penis. Diagnosa gonorea dapat melalui tes-tes berikut. 1. Pemeriksaan sampel cairan tubuh. Dokter akan memeriksa sampel cairan dari bagian tubuh yang dicurigai terkena gonorea untuk diperiksa di laboratorium. Kedua, pemeriksaan darah. Tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui apakah infeksi sudah menyebar ke dalam darah atau belum. Ketiga, tes sensitivitas antibiotik. Tes ini dilakukan bila antibiotik yang diberikan sudah tidak mempan lagi dan ingin dicari antibiotik lain yang efektif mengobati gonorea. Pengobatan gonorea bisa diobati menggunakan antibiotik oral atau minum atau injeksi suntik. Jika Anda memiliki kondisi ini, pasangan Anda harus juga diobati pada waktu saat itu juga, bertujuan menghindari infeksi dan penyebaran penyakit. Kutil kelamin. Gejala awal munculnya infeksi ini ditandai dengan adanya sekumpulan kutil di sekitar alat kelamin, anus, dan pantat. Pada beberapa kasus disebut bahwa kutil ini ditemukan pada bagian dalam vagina yang mengakibatkan rasa gatal dan nyeri. Kutil kelamin disebabkan oleh infeksi virus HPV dan menjadi salah satu infeksi penular seksual yang penyebarannya paling cepat. Pada kasus kutil kelamin tidak bisa dilihat kasat mata. Dokter akan menjalankan pemeriksaan lebih detail seperti pap smear. Dalam prosedur ini, dokter membuka vagina pasien menggunakan alat khusus yang disebut speculum. Alat ini memungkinkan dokter melihat bagian dalam vagina hingga leher rahim. Kemudian sampel sel di serviks akan diambil guna diteliti di laboratorium. Sama seperti pada pemeriksaan pap smear, dokter akan membuka vagina pasien menggunakan speculum. Kemudian dokter akan menggunakan kolposkop atau mikroskop yang dilengkapi lampu untuk melihat sel-sel dalam serviks. Agar area serviks terlihat lebih jelas, dokter akan menggunakan cairan khusus. Bila diperlukan, dokter akan menjalankan biopsi atau pengambilan sampel jaringan pada serviks guna diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Tes HPV DNA. Walaupun tipe virus HPV penyebab kutil kelamin berbeda dengan jenis HPV yang menyebabkan kanker leher rahim, virus HPV penyebab kanker rahim juga bisa ikut menginfeksi pasien. Melalui tes HPV DNA, dokter dapat mengetahui bila pasien juga terinfeksi virus HPV penyebab kanker leher rahim. Untuk pengobatannya, dokter dapat meresepkan obat dalam bentuk krim atau salep seperti asam triklorosetat. Selain menggunakan obat, dokter juga menyarankan prosedur bedah untuk mengobati kutil kelamin. Bedah akan disarankan pada pasien yang tidak respon pada pemberian obat. Sejumlah prosedur bedah untuk kutil kelamin meliputi eksisi. Dalam metode eksisi, kutil akan dipotong dan dibuang menggunakan pisau bedah. Prosedur ini umumnya menimbulkan efek samping berupa nyeri yang timbul setelah bedah. Electrocautery atau bedah listrik adalah metode bedah yang menggunakan listrik untuk membuang jaringan abnormal, termasuk kutil kelamin. Metode ini dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan setelah operasi dan mencegah infeksi. Kutil kelamin dihilangkan dengan krioterapi, yaitu prosedur yang menggunakan nitrogen cair dengan suhu minus 195 derajat Celcius. Krioterapi juga efektif untuk menghilangkan kutil berukuran kecil. Namun bila ukuran kutil kelamin cukup besar, dokter akan menjalankan krioterapi hingga beberapa kali. Pada umumnya 50-60% kutil hilang setelah 3-4 kali krioterapi. Bedah laser umumnya digunakan untuk mengangkat kutil yang sulit dihilangkan dengan prosedur lain. Dalam prosedur ini, laser digunakan untuk menghancurkan pembuluh darah di dalam kutil, sehingga kutil mati dan dapat diangkat. Laser juga digunakan untuk membunuh virus penyebab kutil. Lalu herpes simplex. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Herpes simplex dibagi menjadi dua tipe, yaitu herpes simplex tipe 1 dan 2. Perbedaan terletak pada lokasi kemunculan. Herpes simplex tipe 1 terjadi di mulut dan tubuh, sementara herpes simplex tipe 2 muncul di area kelamin. Gejala khas
adalah muncul bintil kecil yang bergerombol. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan langsung maupun tidak langsung. Teknologi untuk mendiagnosis penyakit ini diantara lain kultur virus. Kultur virus herpes bertujuan untuk mendiagnosis adanya virus herpes. Kultur virus herpes dilakukan dengan mengambil sampel melalui metode swab dari area kulit atau genital yang terinfeksi. Untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium. Pemeriksa kultur virus ini terutama dilakukan untuk mendeteksi atau mengonfirmasi keberadaan virus herpes, sekaligus menentukan jenis virus herpes yang menginfeksi. 2. Pemeriksaan sang. Pemeriksaan sang dilakukan dengan mengambil sampel dari ruang kulit untuk selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop. Hasil pemeriksaan ini bisa menentukan apakah lesi yang ditimbulkan disebabkan oleh virus. Kendati demikian, pemeriksaan ini tidak bisa mengidentifikasi jenis virus herpes yang menyebabkan infeksi. Saat terserang virus, tubuh memproduksi antibodi sebagai perlawanan. Tes antibodi dilakukan mengambil sampel darah, kemudian dianalisis di laboratorium untuk dicek keberadaan antibodi. Fokus pengobatan herpes adalah membantu meredakan keluhan, mencegah penyebaran herpes, serta menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Beberapa obat antivirus yang digunakan untuk mengatasi infeksi virus herpes adalah Acyclovir, Valaxclovir, Famiclovir. Lalu yang terakhir adalah hepatitis B. Hepatitis B ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual, muntah, sakit perut, demam, dan diare. Penyakit ini dapat ditularkan melalui air mani, darah, dan cairan vagina. Kutu kelamin ditularkan melalui kontak antara rambut kemaluan. Dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu bagi telur kutu untuk menetas pada rambut kelamin yang mengakibatkan gatal di sekitar area kelamin penderitanya. Diagnosis yang dilakukan yaitu menggunakan 1. Tes fungsi hati untuk memeriksa kinerja hati dan mengetahui jika ada masalah pada organ tersebut. 2. Tes antibodi virus hepatitis untuk menentukan keberadaan antibodi yang spesifik virus HAV, HBV, dan HCV, serta menentukan apakah hepatitis bersifat akut atau kronis. Lalu pemindahan dengan USG perut untuk mendeteksi kelainan pada organ hati seperti kerusakan hati, pembesaran hati, atau tumor hati, serta untuk mendeteksi kelainan pada kandung empedu. Dan biopsi hati untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan hati. Tidak ada langkah penanganan khusus mengobati hepatitis B akut, karena penyakit dan gejala yang muncul dapat hilang dengan sendirinya setelah 2-3 minggu tanpa harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, jika gejala yang muncul cukup parah, dokter akan meresepkan obat antivirus seperti lamivudine. Jika setelah 6 bulan virus hepatitis masih terdeteksi, maka penderita dinyatakan memiliki hepatitis B kronis. Penderita hepatitis B kronis akan diberikan obat antivirus guna melawan virus, menurunkan resiko kerusakan hati, dan mencegah komplikasi yang dapat terjadi. Obat antivirus yang dapat diberikan untuk melawan virus hepatitis B adalah entecavir, tenofovir, lamivudine, adefovir, telbivudin. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.